pemirsa di mana saja berada. Kami dari tim Onyai Channel saat ini bergabung dengan tim pembina Sekolah Sehat Kabupaten 50 Kota. Tim pembina Sekolah Sehat Kabupaten 50 Kota tengah berada di SDN 02 Banjarlowe. Tim melihat serta memantau keberadaan sekolah ini secara menyeluruh seperti ruang kepala sekolah, ruang belajar, ruang UKS, perpustakaan, kantin, musola, WC, tempat cuci tangan serta saluran limbah perkarangan, serta kebun sekolah. Semua itu dilihat apakah sudah sesuai dengan standar sekolah sehat. Dan terakhir tim memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh guru dan tim pembina kesehatan sekolah tingkat kecamatan, serta rencana untuk menghadapi tatap muka dalam waktu dekat ini. Demikian kami laporkan dari Banjarlowe. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Iya, malah komputer. Untuk kesiapan anak dari protokol kesehatan, sebelum berangkat kita dengan koordinasi dengan orang tua sebelum mulai pembelajaran harus kita perhatikan dulu bagaimana keadaan si anak, apakah demam atau batuk segala macam. Kalau memang ada gejala tersebut, anak-anak tidak usah sekolah. Kemudian dari rumah anak-anak kita siapkan sarapan dulu pagi dan membawa bekal ke sekolah. Dan di perjalanan juga untuk menjaga imunitas memang gizinya perlu kita perhatikan untuk anak-anak. Di sekolah, sampai di sekolah lakukan dulu cek suhu. Cek suhu itu tidak boleh langsung nanti bisa ada jedanya, tidak rusak alatnya, alat yang bekerja kan. Nanti akan terjadilah klaster sekolah. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kalau terjadi, cie bu, tutup balik sekolah awak. Nah, kan. Jadi kami juga ingin bertanya ya Pak Naraya, apakah sekolah mau kita tatap muka atau mau tetap seperti yang sudah-sudah? Nah, kira-kira ada apa-apa ibu-ibu? Kalau kenyataannya mau tidak terbuka baik dari segi guru ataupun dari wali murid. Karena kami minta bu, kami catat itu, besok kita sampaikan. Nah, kita sampaikan ke kepala daerah, sehingga nanti kepala daerah akan membuat satu kebijakan. Semua sekolah kita kan ada 2 tim nih bu. Tim 1 kita ya, nanti yang ketuanya adalah Bapak Kabak sendiri, dan tim 2 sekarang ke Suliki ya Pak, ke Suliki. Nah, itu tujuan kami datang ke sini. Jadi memang kita ambil sampel saja bu. 1 dari TK, 1 SD, 1 SMP, dan 1 SMA. Jadi kita ambil sampel di tiap-tiap kecamatan. Jadi seluruh kecamatan, 13 kecamatan dikunjungi oleh 2 tim. Karena itu memang kalau kita sepakat untuk bagaimana nanti tatap muka di tanggal 12 Juli, memang protokol kesehatan ini yang paling penting sekali. Itu yang paling penting. Kemudian mungkin murid ibu satu lokal itu kalau lebih dari kuotanya 28 ya Pak ya? 28 SD. Kalau udah lebih dari 28 mungkin kita harus bagi shift atau bagaimana triknya sehingga tidak di sekolah itu seolah-olah berkerumun. Jadi Saat ini adalah bagaimana sekolah telah mempersiapkan kegiatan-kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah akan kita laksanakan nanti pada tahun ajaran baru. Tetapi juga sekaligus ingin meninjau bagaimana sekolah telah melaksanakan pola hidup sehat di sekolah tersebut. Karena memang ini menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita menyikapi dan mengantisipasi
agar COVID-19 ini tidak menular di daerah kita, di sekolah kita ini, sehingga tidak terbentuk satu klaster baru nanti di zona-zona pendidikan. Terkait dengan bagaimana kita mempersiapkan sekolah kita untuk menghadapi tahun ajaran baru yang insya Allah itu sudah dimulai, terutama kalangan pendidikan harus dalam keadaan sehat, karena inilah yang akan nanti memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Jadi betul-betul diharapkan sekali ketika di zona-zona pendidikan itu terjadi paparan COVID-19, ini sangat membahayakan bagi pendidikan, maka itu perlu dilakukan persiapan yang maksimal agar nanti betul-betul ya masyarakat pendidikan itu dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam SKB Empat Menteri itu ya, yang pertama untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas di tahun ajaran baru itu adalah seluruh guru diwajibkan untuk mengikuti vaksinasi, wajib untuk mengikuti vaksinasi, terkecuali bagi yang memang tidak memungkinkan untuk vaksin. Nah, nanti bisa saja untuk kita melaksanakan tatap muka itu ya harus kita lihat dulu sertifikat telah mengikuti vaksin gitu ya, vaksinasi. Dan bagi yang belum, karena alasan-alasan tertentu itu boleh sertifikat begitu, dari itu dikecualikan. Kemudian yang kedua, tugas sekolah adalah mengisi daftar checklist kesiapan, daftar checklist kesiapan pembelajaran tatap muka masa pandemi. Dan itu biasanya dicantolkan di dalam dapodik kita. Dan dicantolkan dalam dapodik itu wajib untuk diisi sebelum kita mengikuti tatap muka nanti. Ini penting ya. Kemudian protokol kesehatan kita terapkan, yaitu ya, yang kita kenal dengan 3M, pakai masker, kemudian jaga jarak, dan cuci tangan. Dan insya Allah itu sudah kita laksanakan semua. Cuman bagaimana kita melakukannya dengan baik dan benar, itu barangkali yang perlu kita tingkatkan lagi. Karena kita melihat kepada ibu, anak-anak kita sudah kita anjurkan untuk pakai masker, termasuk kita semua sudah kita anjurkan untuk pakai masker. Tetapi kadang-kadang kita terlupa untuk memakainya, sehingga tanpa kita sadari, kan kita tidak tahu ya, mungkin sudah tertular atau orang lain sudah tertular, itu nanti bisa menularkan dan ditularkan, kan begitu. Makanya ini perlu kita sampaikan pada anak-anak kita daripada kita di akhir masa, di akhir pendapat sapa. Yang sama-sama kita hormati Pak Kori, Pak Camat, dan Ibu Gito, yang gak asing lagi Gito, dari Ketua Forum Kabupaten Sehat Ibu Elvi, kemudian dari Dinas Pendidikan Pak Nala Ahmad Raja Putra. Maaf Pak, kami kenal dari tim, saya nyebut Pak Camat duduk. Kemudian Pak Harisman yang pakai baju Kementerian Agama, mungkin lah ada asing lebih, katanya pernah dinas Iko jadi kuah atau dulu. Persiapan tatap muka dari pemantauan kami itu musola sudah disiapkan dulu ya. Jadi kalau kita tatap muka, jadi kalau tatap muka nantinya karena kita persiapan itu kalau sudah sekolah anak-anak nantinya kita hidupkan lagi siar-siar untuk anak-anak itu beribadah, karena selama daring ya tidak bersekolah mungkin kita tidak bisa melihat anak-anak itu sholat ya, seperti biasa. Kalau di sekolah kan bisa dipantau ya, sholat zuhur, anak-anak itu sholat. Mungkin kalau di selama daring itu mungkin ya tidak bisa kita memantau anak-anak itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah ya. Contohnya pagi sholat duha atau membaca Al-Quran, kemudian sholat 5 waktu. Mungkin itu tidak bisa terpantau ya. Kalau diuji ya, kalau sudah sekolah itu mungkin hafalan dan doa itu banyak yang hilang. Atau anak-anak siko ya, mungkin lain lah Bu. Kalau di tempat lain ya, kalau atau sebulan atau 2 bulan tak sekolah, kalau diuji dengan hafalan itu banyak yang hilang. Itu kenapa ya? Karena kita tidak membiasakan mengulangi, apalagi orang tua yang tidak sanggup ya. Karena anak-anak yang
habis atau apa tu moduloan tidak bisa diulang lagi selama di sekolah. Maka disitulah pergeseran nilai agama sudah beralih ya ke HP, karena HP ini memang pengaruhnya luar biasa. Itu kalau sekarang itu kemarin kita udah banyak kejadian anak-anak tuh berhenti sekolah ya karena pengaruh HP. Ada yang nikah ya. Iya, nikah daring. Iya. Itu efeknya yang kita rasakan. Pertama, menentukan barangkali bahwa target kita hari ini datang ke sini. Pertama, melihat kesiapan sekolah. Yang kedua, target tambahannya menengok-nengok sekolah dan boleh bisa ditembak atau membuat untuk sekolah sehat, kan? Dan untuk melihat kesiapan sekolah untuk pandemi ini, karena ini berkaitan dengan kebiasaan, berkaitan dengan siswa, berkaitan dengan masyarakat, barangkali mungkin tolong deh Bapak, Ibu, kawan-kawan kepala sekolah dan tim yang dipatuhi benar prokes itu. Prokes. Tentu prokes itu mungkin ada yang agak bisa ditoleransi, ada yang memang tidak bisa ditoleransi. Tolong pilah-pilah lah itu, dan prokes itu tolong disosialisasikan dulu ke masyarakat, ke orang tua. Dan cara mensosialisasikannya serupa bagamu ada syariatnya, ada tikat kan itu kan. Kalau saya satu keluarga lain abang-abang ada disuruhnya pakai masker semuanya. Kalau siap ibarat Honda, sumbe kenapa Honda itu nomor mati. Kalau tidak boleh juga. Jadi apa kenapa juga. Lama-lama tak bapak dia nomor mobil itu mati juga. Itu sedang jadi ada syariatnya, ada tikat. Jadi kalau memang tentu orang akan menengok awak, akan mempersoalkan awak, tengok syariat dulu, cukup nak desi kurang-kurang punya. Bukan mohon perbanyak kurang punya bawah. Wela spanduk itu yang kopi seperti disampaikan Pak Nala tadi, prokesnya dan saat awak dipertanyakan, awak lah sosialisasikan Pak, apa contohnya sosialisasinya, apa contohnya surat ke orang tua himbauan supaya memakai masker. Kalau saya itu ditemukan ibu saya juga kurang agak usil sedikit begonio mempersoalkan awak rupanya anak tidak pakai masker. Nanti tugas awak kan cuma mensosialisasikan, bukan menghukum anak tentang anak kan itu. Jadi awak sosialisasikan lain ke orang tua kira-kira. Serupa itulah yang mungkin dan simpelnya awak lakukan. Buka juknis, sampaikan juknis ke orang tua, perbanyaklah sosialisasi di situ, dan seterusnya. Kok bisa karena muara dari kedatangan hari ini media masukan ke pemerintah untuk izin pelaksanaan tatap muka, maka ya kalau lihat pendukung deko umpama ada surat-surat dari orang tua namanya lelah dengan pertinggalan bla 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 melalui komite, anak kami banyak yang tidak selesai, lepas mencari sinyal kecilnya ke Guntuang tu ada nak ada sinyal untuk beraja, tahu-tahu teman-teman mengangkat radionya, jadi yuk balik anak kami ke sekolah Pak, itu permintaan orang tua bisa dari komite kan? Yeah. Jadi dari orang tua melalui komite memang lanjut sekolah, awak pun lah siap sekolah, insya Allah akan bermuara ke kebijakan pemerintah awak untuk izin tatap muka. Barangkali itu rasa-rasanya memang sesuai keinginan kita, karena awak dengan punya analogi pendidikan itu memang juga kalau sekecil kan gara-gara penggunaan HP itu pakai daring-daring. Di barangkali itu sederhananya yang disampaikan dari Dinas Pendidikan Pak Dio dan Pak Nala, kemudian Bapak dari Kemenak, Ibu Yeniati dari Forum Kabupaten Sehat, dan ibu-ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota yang saya hormati. Kemudian Pak Pengawas Sekjen di kepala sekolah, ibu bapak dari Puskesmas, dan ibu bapak Najis Guru yang saya hormati. Sedikit saja yang perlu kami sampaikan atas nama ketua rumah di Kecamatan Kibarisan, mengucapkan terima kasih yang kita berikan atas kedatangan
bapak, ibu-ibu dari tim pembina sekolah sehat dari Kabupaten Lumajang Kota. Hal-hal yang seperti ini, apa yang bapak sampaikan kepada kami di kecamatan, ini sebetulnya satu hal yang kami tunggu-tunggu. Sebab selama ini penyampaian dari kabupaten itu cuma lewat rapat koordinasi disampaikanlah oleh camat bersama Provinca. Susah kami meyakinkan. Sudah itu untuk mengumpulkan kawan ASN di lain instansi, contohnya pendidikan, itu juga susah, panalah. Nah, sebetulnya kami harap dari institusi atau secara terstruktur dinas pendidikan menyampaikan hal-hal yang mengenai kesehatan ini, mengenai protokol kesehatan, mengenai COVID kepada majelis guru, baik itu secara langsung maupun secara berantai. Ini sangat kita sayangkan karena di kecamatan kan tidak ada UPT, cuma ada Korwil, tapi itu beritanya kita tidak dapat menyalahkan ASN atau guru yang kurang memahami tentang situasi pandemi sekarang ini. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu dari tim, guru itu adalah yang dituju dan ditiru. Satu saja guru itu berbicara didengar oleh masyarakat. Kalau Pak Camat lah menjauh-jauh pakai ke tengah pasar, kurang di orang. Padahal nang ngecek itu guru juga asal. Iya, tapi nggak didengar orang semua nggak jadi camat. Alhasil kami laporkan kepada Bapak, mudah sampai ke Ibu Kepala Dinas. Banyak guru-guru kita ini yang tidak sampai, sehingga terbentuk semacam mindset yang salah. Kerangka berpikir dari guru kita itu yang salah menanggapi pandemi ini. Kasihan saya kepada teman-teman dari puskesmas, dinas kesehatan yang berusaha bagaimana meyakinkan masyarakat. Sementara guru kita itu politik, itu konspirasi WHO segala macam. Kalau lah guru itu masyarakat, sehingga vaksin itu susah sekali orang. Kini dan malu pula Pak Nala, soal guru. Kini kalau pergi kemah-kemah, Pak Guru je orang. Jadi itu nomen, nak camak je dia Pak Guru. Di saat guru dihina saya ke dalam jatuhnya tu. Ban orang kini, guru-guru tu vaksin aja. Kalau lah terkenal sertifikasi tunjangannya di BBS suntik nama aja nya. Itu dan terasa terhina soal guru juga.